Oke, yang pertama kita akan mengenal bilangan pecahan 1/2. Pengertian bilangan pecahan 1/2 yaitu bilangan pecahan 1/2 adalah dua bagian yang sama besarnya. Jadi 1 dibagi 2 sama dengan 1/2, di mana 1/2 adalah simbol dari bilangan pecahan. Dalam bilangan pecahan pun ada yang disebut pembilang dan juga penyebut. Nah, untuk contohnya di sini Ani memiliki satu buah jeruk. Lalu jeruk tersebut dibagi dua dengan temannya dengan bagian sama besar. Nah, dari dua potong jeruk tersebut, Ani dan temannya masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. Jadi, 1/2 adalah dua bagian yang sama besarnya. Halo semua, nama saya Yunita. Saya akan menjelaskan bagian pecahan 1/3. Apa sih 1/3 itu? 1/3 adalah satu dari 3 bagian yang sama besar. Sebagai contoh, saya memiliki satu buah biskuit yang utuh. Lalu, satu buah biskuit utuh dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar. Maka, satu bagian dari biskuit tersebut yang telah dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar disebut 1/3. Nah, itu dia pecahan dari 1/3 melalui penyajian dari biskuit. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya mengenai 1/4. Dapat kita lihat di gambar, terdapat sebuah lingkaran yang kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar atau sama rata. Dapat kita lihat pula, terdapat satu bagian yang memiliki warna berbeda. Nah, satu bagian tersebut merupakan 1/4 dari lingkaran atau 1/4 dari keseluruhannya. 1 merupakan pembilang, yaitu daerah yang diarsir, dan 4 merupakan penyebut, yaitu merupakan bagian yang telah dibagi sama rata. Sehingga dapat kita simpulkan bila satu bagian yang berwarna biru tersebut kita ambil, maka bagian tersebut merupakan 1/4 dari lingkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, perkenalkan saya Suci Islami akan mencoba membahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, kita akan membahas mengenai bilangan pecahan itu sendiri. Bilangan pecahan adalah sebuah bilangan yang terdiri atas dua bagian, yaitu A dan B. A disebut sebagai pembilang yang posisinya berada di atas, dan B disebut dengan penyebut yang posisi berada di bawah. Selanjutnya, mengenai penjumlahan bilangan pecahan. Kita tampilkan dulu contoh soalnya. Nah, contoh soal tersebut merupakan contoh bilangan pecahan biasa. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan biasa harus memiliki penyebut atau angka yang di bawahnya itu harus sama. Nah, soal ini penyebutnya sudah sama, maka penyelesaiannya tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Dan ingat,
penyebut tidak boleh dijumlahkan atau harus bernilai tetap. Kali ini kita mencoba penyelesaian dengan cerita bergambar. Nah, pada gambar tersebut terdapat satu telur ceplok utuh kepunyaan ibu yang akan dibagi menjadi 4 bagian karena penyebut dalam soal bernilai 4. Ibu berencana akan memberi 2/4 bagian kepada ayah. Kita beri tanda dulu atau warna pada 2/4 bagian tersebut. Nah, ibu beberapa saat kemudian memberi lagi 1/4 bagian kepada ayah. Kita beri tanda lagi atau warna kepada bagian yang tersisa. Maka ayah mendapatkan 3/4 bagian sesuai dengan bagian yang telah diberi warna atau tanda. Jadi 2/4 ditambah 1/4 hasilnya menjadi 3/4. Selanjutnya mengenai pengurangan bilangan pecahan. Kita tampilkan contoh soalnya. Pada contoh soal tersebut merupakan contoh bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, konsep pengurangan bilangan pecahan biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa. Nah, kita coba penyelesaian menggunakan cerita bergambar. Pada gambar tersebut, ibu mempunyai satu telur ceplok utuh yang akan dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian ibu memberikan 3/4 bagian kepada ayah. Maka beri tanda atau warna pada 3/4 bagian tersebut. Nah, beberapa waktu kemudian ibu mengambil 2/4 bagian dari bagian yang dimiliki ayah. Maka kita hapus 2/4 bagian tersebut. Nah, akhirnya bagian telur yang ayah miliki sekarang menjadi 1/4 bagian. Jadi 3/4 dikurangi 2/4 sama dengan 1/4. Mungkin dicukupkan sekian video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.